Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan saya bacakan pantun terlebih dahulu. Ke pasar pagi membeli kurma, singgah sebentar membeli pepaya. Ramadan datang membawa berita, Al-Quran hadir sebagai cahaya. Sahabat dan wanita yang dirahmati Allah, sebagai istri, ibu, pendamping suami, bahkan penopang banyak kegiatan, kita sering terlihat kuat di luar, namun menyimpan lelah di dalam. Kita tersenyum di depan keluarga, tapi menangis diam-diam di dalam doa. Kita menguatkan semua orang, tapi kadang tidak ingat untuk menguatkan diri sendiri. Dan mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukan liburan, bukan hiburan, bukan sekedar istirahat fisik. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan kata syifa yang artinya penawar. Penawar untuk apa? Penawar untuk hati yang cemas, penawar untuk pikiran yang gelisah, penawar untuk perasaan yang mudah tersinggung, penawar untuk luka yang tak pernah terlihat orang. Kadang kita mudah marah bukan karena orang lain salah, tapi karena hati kita sedang kosong. Kadang kita mudah kecewa bukan karena keadaan terlalu berat, tapi karena kita jarang mengisi jiwa kita dengan ayat-ayat Allah. Sahabat Dharma Wanita, ayo kita belajar dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sosok yang dulu keras dan penuh amarah, bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah. Namun ketika beliau mendengar firman Allah dalam surat Toha ayat 2 yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. Mendengar itu, tubuh Umar gemetar. Ayat itu menembus dadanya, amarahnya runtuh, air matanya jatuh. Satu ayat mampu mengubah satu hati. Satu hati yang berubah mengubah sejarah dunia. Apa artinya sahabat? Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Ia dipeluk, direnungi, dibiarkan masuk ke relung hati. Ramadan adalah momentum terbaik. Bukan hanya menahan lapar, tapi menghidupkan kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Coba kita biasakan kebiasaan kecil. Sebelum membuka ponsel, ayo kita buka mushaf. Sebelum tidur, baca satu ayat. Sebelum mengeluh, dengarkan firman-firman Allah. Karena ketika Al-Quran masuk ke dalam hati, perlahan cemas itu reda, berlahan amarah itu runtuh, berlahan luka itu sembuh. Dan mari kita tutup dengan doa yang indah. Allahumma jalil Qur'ana robi'a kulubina wa nuro sudurina. Yang artinya, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai musim semi bagi hati kami dan cahaya bagi dada kami. Sahabat Dharma Wanita, musim semi menghidupkan tanah yang kering. Begitu pula Al-Quran menghidupkan hati yang lama gersang. Cahayanya mengusir gelap. Begitu pula Al-Quran mengusir kegelisahan. Ayo peluk Al-Quran di bulan Ramadan ini bukan sekedar dibaca, tapi dihayati, karena ketika hati kita sembuh, rumah akan lebih tenang, keluarga akan lebih hangat, dan hidup terasa lebih ringan. Selamat mempraktekkan, mudah-mudahan kita tetap akan bertemu untuk Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.